setelah membuat buku besar, kita akan membuat memo atau untuk penyesuaian. Memo ini ada berisi yaitu nama perusahaan, nomor memo, dan dari pimpinan untuk perihal. Nah, di sini soalnya cukup 6 saja. Untuk soal pertama yaitu perlengkapan yang terpakai periode bulan Juli sebesar 3 juta. Nah, untuk perlengkapan yang terpakai ini untuk bulan Juli hanya yang terpakai saja yang kita hitung, tidak mempengaruhi neraca saldo setelah buku besar. Nah, di sini periode dicatat persediaan yang tersisa sebesar 15.500.000. Nah, di sini untuk periode yang dicatat persediaan adalah barang dagang per barang dagang yang kita hitung persediaannya. Yang soal nomor 3, gaji yang harus dibayar kepada karyawan sebesar 500.000. Nah, di sini karena gaji yang harus dibayar adalah kita berutang kepada karyawan sebesar 500.000 rupiah. Nah, untuk soal nomor 4, penyesuaian selama bulan Juli, total fade out lebih besar daripada fade in. Nah, mengapa dikatakan seperti itu? Karena akun fade in dan akun fade out akan kita tutup nanti di worksheet untuk tidak mempengaruhi laporan laba rugi. Nah, di sini karena total fade out lebih besar dari fade in, kita akan memakai akun income tax payable. Jika akun fade in lebih besar daripada fade out, maka kita akan memakai prepaid tax payable. Nah, untuk soal nomor 5, dijual barang dagang berupa vacuum cleaner sebesar 1 juta, diterima 3 hari kemudian. Nah, di sini maksudnya kita sudah menjual barang tersebut tetapi kita belum mendapatkan uang. Nah, uang yang akan kita terima yaitu 3 hari lagi. Maka bagi kita yaitu piutang, bagi mereka akun sales. Nah, di sini soal nomor 6, listrik, air telepon yang harus dibayar 500.000. Nah, di sini kita masih memiliki utang untuk membayar listrik, air, dan telepon sebesar 500.000 rupiah. Nah, setelah kita membuat memo, maka kita akan membuat jurnal penyesuaian. Nah, di sini jurnal penyesuaian tersebut ada memiliki beberapa akun, yaitu ada akun income tax payable, supplies expense, dan electric water telepon payable, dan merchandise inventory dan income summary. Nah, di sini untuk soal nomor 1 yaitu akunnya supplies expense di debit dan supplies di kredit. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu merchandise inventory dan di debit dan income summary-nya di kredit. Untuk soal nomor 2, memiliki 2 akun atau 4 akun. Apa dikatakan 4 akun? Untuk kolom untuk merchandise inventory di debit dan income summary-nya di kredit, yaitu untuk saldo persediaan barang dagang yang kita cari per barang dagang tadi. Nah, untuk kolom akun income summary di debit dan merchandise inventory-nya di kredit untuk saldo dari neraca saldo kita. Nah, untuk soal nomor 3 tadi, karena utang gaji karyawan yang masih ada atau yang belum kita bayar, maka salaries expense-nya di debit dan salaries payable-nya di kredit. Dan soal nomor 3, seperti yang dikatakan tadi, fade out lebih besar daripada fade in. Nah, untuk menutup kedua akun fade out dan fade in, kita akan meletakkannya fade out di debit, fade in di kredit, dan income tax payable di kredit. Mengapa income tax payable di kredit? Karena akun fade out lebih besar daripada akun fade in. Nah, di sini untuk mengetahui saldo akun income tax payable, akun fade out kita kurangkan dengan akun fade in, maka dapat hasilnya
saldo untuk income tax payable. Nah, untuk soal nomor 4 yaitu access receivable dan sales. Karena kita sudah menjual barang dagang kita tapi belum mendapatkan uang. Nah, untuk soal nomor 6, electric water telepon expense dan di kreditnya electric water telepon expense. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena utang kita untuk membayar listrik, air, dan telepon masih ada. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita akan membuat worksheet. Nah, worksheet ini adalah lembar kerja untuk mengetahui kita agar tidak sulit untuk membuat laporan laba rugi. Nah, di sini ada kolom nomor akun, deskripsi, trial balance, adjustment, NSSP, income statement, balance sheet. Nah, untuk kolom ACC atau nomor akun, kita akan mengisinya dengan nomor akun. Dan kolom description untuk nama-nama akun. Dan kolom trial balance itu kita salin dari seluruh saldo dari neraca saldo setelah buku besar. Lalu kita pindahkan ke worksheet. Dan untuk kolom adjustment, kita salin dari saldo-saldo yang ada di jurnal penyesuaian. Nah, karena jurnal penyesuaian memiliki akun-akun baru, kita akan menambahkan akunnya di kolom description. Nah, saldonya tetap di kolom adjustment. Letaknya kita sesuaikan seperti yang di jurnal penyesuaian. Nah, setelah membuat kolom adjustment, kita akan membuat kolom NSSP. Nah, untuk kolom NSSP ini, kita akan menambahkan dari atau mengurangkan dari kolom trial balance dan kolom adjustment. Nah, setelah kita mengisi kolom NSSP, jika kolom debit dan kreditnya sama, maka itu bisa dikatakan balance. Nah, setelah kita membuat kolom NSSP, kita akan mengisi kolom income statement. Nah, untuk kolom income statement ini hanya untuk nomor 411 sampai 615 atau dari account sales sampai account beban. Nah, setelah kita mengisinya, kolom debit kreditnya tidak harus sama. Nah, setelah kita membuat income statement, maka kita akan mengisi kolom balance sheet. Nah, untuk kolom balance sheet ini hanya dari nomor 11 atau account cash sampai nomor 311 atau yang masuk account equity. Nah, setelah kita membuatnya, kita akan menjumlahkan hasil dari debit kreditnya. Nah, hasil dari debit kreditnya tidak harus sama. Nah, setelah kita mengisi keseluruhan kolom, untuk mengetahuinya kita berlaba atau rugi, karena di sini kolom income statement debitnya lebih besar daripada kreditnya, maka debit ini kita kurangkan dengan hasil kreditnya, maka dapat hasilnya di sini kita letakkan di kolom kredit karena kolom kredit lebih kecil daripada kolom debit sebesar 162.200. Nah, untuk kolom balance sheet seperti yang kita lakukan seperti kolom income statement, karena kolom kreditnya lebih besar daripada debit, maka kolom kredit kita kurangkan dengan kolom debit. Maka dapat hasilnya kita letakkan di debit karena debitnya lebih kecil daripada kredit. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa perusahaan kita mengalami kerugian sebesar 162.200. Mengapa dikatakan mengalami kerugian? Karena kolom debitnya lebih besar pada kolom kredit.